Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Nah, kali ini saya Cynthia Putri Wulandari dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi akan membersamai Ananda semuanya pada materi himpunan. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai himpunan, yuk sama-sama kita lakukan ice breaking. Silahkan scan barcode yang udah ditampilkan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu nanti kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan dari konsep himpunan, kemudian hubungan antar himpunan, dan operasi pada himpunan serta diagram Venn-nya. Lalu nanti kalian akan diminta atau mampu merancang dari strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan himpunan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan anggotanya terdefinisi dengan jelas. Oke, silakan diperhatikan di sini ada dua contoh mengenai kumpulan maupun kelompok. Yang pertama yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Contoh yang kedua, kelompok wanita cantik. Nah, dari kedua contoh ini, apakah kedua contoh ini termasuk dalam himpunan? Ya, kelompok yang pertama atau contoh yang pertama yaitu kumpulan hewan berkaki 4 itu masuk dalam kategori himpunan. Kenapa demikian? Karena anggota di dalam kumpulan tersebut dapat terdefinisi dengan jelas, yaitu hewan yang memiliki kaki 4. Nah, kemudian kalau contoh yang kedua, kelompok wanita cantik, apakah bisa dikatakan dia himpunan? Bukan ya. Nah, jadi kelompok wanita cantik ini masuk kategori bukan himpunan. Kenapa bisa dikatakan bukan himpunan? Nah, coba perhatikan. Anggota pada kelompok ini yaitu wanita cantik. Wanita cantik itu penilaian dari seseorang ya. Jadi setiap orang bisa memiliki penilaian yang berbeda terhadap seorang wanita sehingga anggotanya atau wanita cantik ini tidak dapat terdefinisi dengan jelas. Contoh dari himpunan itu sendiri kita juga bisa lihat sudah ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Seperti yang kita ketahui bahwa himpunan itu adalah kumpulan suatu objek. Jadi, objek yang mengisi atau membentuk suatu himpunan biasanya disebut dengan anggota, elemen, atau unsur. Nah, objeknya ini bisa meliputi hewan, tanaman, angka, dan lain-lain. Dalam menulis himpunan ada tata caranya, yaitu yang pertama, nama suatu himpunan harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian dinyatakan dengan notasi kurung karawal dan anggotanya ditulis di dalam kurung karawal tersebut. Silakan diperhatikan berikut ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan. Nah, di sini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama itu dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Silakan dilihat untuk dengan cara menyatakan himpunan dengan kata-kata, itu bisa ditulis dengan P-nya itu P besar, kemudian P besar adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 37. Nah, lalu kita bisa menyatakannya juga dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menuliskan P besar sama dengan buka kurung karawal, X-nya itu lebih besar dari 5 dan X-nya lebih kecil dari 40, di mana X itu merupakan bilangan prima dan ditutup dengan tutup kurung karawal. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu ditulis dengan P besar sama dengan 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31. Silakan scan barcode yang sudah ditampilkan. Ini merupakan kuis yang harus kalian selesaikan. Dalam himpunan ada yang dinamakan dengan hubungan antar himpunan.
Yang pertama yaitu hubungan saling lepas. Hubungan saling lepas atau saling asing yaitu jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Contohnya, pada himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, anggota himpunan C beranggotakan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat dilihat antara himpunan B dan C saling lepas karena di himpunan B tidak ada anggota yang di himpunan C. Kemudian, hubungan yang kedua yaitu hubungan tidak saling lepas. Maksudnya yaitu saling berpotongan jika mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada sisa anggota lainnya yang tidak memiliki persekutuan. Contohnya, pada himpunan A beranggotakan 3, 5, 7, 11, dan 13. Kemudian himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada himpunan A ada anggotanya yang ada di anggota B, yaitu 3 dan 5, sehingga himpunan A dan B tidak saling lepas. Hubungan ketiga yaitu hubungan sama. Apabila keduanya mempunyai anggota yang tepat sama. Contohnya, himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan D beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Antara himpunan B dan himpunan D memiliki anggota yang sama, sehingga himpunan B sama dengan himpunan D. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ini yang pertama itu ada irisan, kemudian yang kedua ada gabungan, lalu ada selisih dan ada juga komplement. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu irisan. Nah, coba diperhatikan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus juga anggota B. Nah, untuk lebih jelas kita lihat di sini ada contohnya. Kita memiliki himpunan A. Anggotanya adalah himpunan A itu A, B, dan C. Kemudian kita punya himpunan B. Anggotanya A, B, dan D. Nah, ketika kita lakukan operasi irisan antara himpunan A dan himpunan B, maka kita peroleh anggotanya yaitu A dan B. Untuk lebih jelas, ilustrasinya kita lihat pada diagram Venn ya. Nah, di sini ada diagram Venn-nya. Himpunan A tadi kita tahu isinya atau anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian himpunan B juga kita sudah ketahui anggotanya itu A, B, dan D. Nah, coba diperhatikan di sini ada daerah yang diarsir, yaitu apa di dalamnya? Ada anggotanya yaitu A dan B. Nah, kenapa di sini diarsir? Coba dilihat. Pada himpunan A dan B itu ada. Kemudian pada himpunan B, A dan B juga ada. Nah, makanya himpunan A, irisan himpunan B, itu anggotanya diperoleh adalah A dan B. Oke, selanjutnya gabungan. Nah, gabungan dari himpunan A dan himpunan B yaitu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Kita lihat di contohnya. Di sini ada himpunan A, 3, 4, 6, 7. Kemudian himpunan B, anggotanya 4, 6, 8, dan 9. Nah, ketika dilakukan operasi gabungan antara himpunan A dan himpunan B, maka diperoleh anggotanya 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa lihat dengan bantuan dari diagram Venn. Nah, lihat di sini. Di sini A itu anggotanya tadi 3, 4, 6, 7, kemudian B anggotanya 4, 6, 8, 9. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat juga tadi ya, anggota yang dimiliki oleh himpunan A juga dimiliki himpunan B, yaitu apa tadi? Irisan berarti itu ya, ada 4 dan 6 ya. Nah, kalau gabungan itu berarti semuanya gabungan ya. Kita harus ingat kata kuncinya gabungan, berarti menggabungkan ya, menggabungkan semuanya. Nah, apa saja berarti menjadi anggotanya ketika semua himpunan antara A dan B digabungkan? Ya, itu berarti A gabungan B, anggotanya menjadi 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Jadi tidak perlu dilakukan penulisan yang berulang ya. Di sini kan ada 4 dan 6 di A, 4 dan 6 di B. Jadi tidak perlu ditulis secara berulang karena dia anggotanya itu sama. Selanjutnya yaitu operasi selisih ya. Operasi selisih, coba lihat di sini.
Selisih antara himpunan A dan himpunan B, yaitu suatu himpunan yang anggotanya semua anggota A akan tetapi bukan anggota B. Ya, kita lihat ke contohnya. Himpunan A 5, 6, 7, 8, kemudian himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Ingat tadi ya, selisih yaitu apa? Himpunan yang anggotanya semua anggota A akan tetapi bukan anggota B. Jika selisih A dan B, ya. Nah, coba lihat di sini. Di A itu 5, 6, 7, 8. Di B 1, 3, 5, 7, 9. Jadi coba perhatikan. Kita lihat di A-nya, tapi yang bukan anggota di B. Nah, coba lihat. 5 anggota di B, berarti bukan ya. 6, oke masuk. 7 anggota di B. 8, ya bisa masuk. Berarti jadinya A selisih B itu adalah anggotanya 6 dan 8. Atau kita bisa lihat di ilustrasi diagram pennya. Nah, ini ya. A 5, 6, 7, 8, B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, lihat di sini. Semua anggota A, semua anggota A akan tetapi bukan anggota B. Semua anggota A akan tetapi bukan anggota B. Jadi semua anggota A, tapi yang nggak ada di B. Nah, itu yang menjadi anggota dari A selisih B. Atau selisih dari himpunan A dan himpunan B. Oke. Kemudian lanjut ke operasi komplement. Nah, operasi komplement himpunan A ya, itu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S, tetapi bukan anggota A. S di sini apa? S di sini adalah semesta. Nah, semestanya apa? Anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang menjadi anggota semesta. Nah, kemudian yang menjadi anggota A, itu apa? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita lakukan operasi komplement. Operasi komplement, kita peroleh apa? A komplement itu anggotanya diperoleh 0, 2, 4, 6, 8. Nah, lihat di ilustrasi diagram pennya. Kita tahu tadi semestanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Semesta itu berarti seluruhnya ya. Semesta itu berarti seluruh anggotanya yang berada di himpunan tersebut ya. Nah, termasuklah yang ada di A ya. Nah, jadi A ini terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kita lihat kalau A komplement berarti anggota S tapi tidak masuk di anggota A ya. Anggota S tetapi bukan anggota A. Jadi mana? Berarti di luar himpunan A nih. 0, 2, 4, 6, 8. Itu ya. Perlu Ananda ketahui semuanya bahwa konsep himpunan ini sendiri sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya berkaitan dengan moderasi beragama. Nah, jadi dalam moderasi beragama, konsep himpunan itu sudah kita terapkan, yaitu apa? Nah, bagaimana upaya untuk menyatukan berbagai elemen agama dalam satu wadah yang harmonis dengan menekankan pada nilai-nilai toleransi, keadilan, dan saling menghargai. Silakan Anda semua men-scan barcode yang ditampilkan. Nah, barcode ini berupa proyek yang harus kalian selesaikan terkait dengan materi himpunan. Nah, kalian diminta untuk membuat proyek berupa rancangan strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan himpunan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Silakan nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Itulah pemaparan materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.